Halo teman-teman, selamat datang di Kamar Atas, tempat bahas film sampai tuntas. Saya JM, dan di video ini kita akan ngomongin film The Gentleman. Oh iya, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan kalau ini adalah konten spoiler ya teman-teman. Jadi kalian tahu apa yang bakalan terjadi, oke? Baik, film ini bercerita tentang Mickey, si raja ganja di UK yang ingin pensiun dari dunia bisnis terlarangnya. Karakter utama di film ini adalah Mickey, sang protagonis utama kita, Ray, tangan kanan kepercayaan Mickey, Fletcher, seorang jurnalis di kota mereka tinggal, Matthew, pebisnis ganja dari Amerika, Dry Eye, bos gangster muda berdarah Asia, Coach dan pemilik sebuah sasana tinju, Big Dave, editor tabloid terkemuka, dan Rosalind, istri Mickey. Film ini dimulai dengan Mickey masuk ke sebuah pub. Sambil duduk, dia menelpon istrinya. Kemudian, dia mendengar ada suara orang yang seperti mengancam istrinya di balik telepon. Dan tanpa dia sadari, seseorang muncul di belakangnya dan bam! Darah berhamburan. Pembukaan yang dramatis kan? Di rumahnya, Ray, tangan kanan Mickey yang baru saja pulang, ditemui oleh Fletcher, si jurnalis yang ternyata datang dengan tujuan memeras Mickey. Fletcher bilang jika bosnya, Big Dave, editor Daily Print, sangat benci pada Mickey, dan dia akan membayar Fletcher 150.000 pound sterling untuk mengungkap dan mendapatkan bukti dari bisnis kotor Mickey, sehingga dia bisa menghancurkannya. Biar lebih dramatis, 1 pound sterling sekarang sekitar 19.000 rupiah. Jadi, uang yang banyak. Oke, kebencian Big Dave ke Mickey berawal saat mereka bertemu di sebuah acara. Di sana, Dave menghampiri Mickey untuk berjabat tangan memperkenalkan diri. Tapi, Mickey dengan dinginnya tidak membalas jabat tangan Big Dave. Hal ini dikarenakan Big Dave baru saja menghancurkan hidup teman bangsawan Mickey dengan memberitakan hubungan gay gelapnya bersama pelayan di rumahnya. Hidupnya benar-benar hancur setelah berita itu tersebar. Bahkan anak-anaknya sampai tidak mau mengakuinya lagi. Singkatnya, Mickey tidak basa-basi dan benar-benar memalukan Big Dave di depan publik. Hal itu membuat Big Dave sangat membenci Mickey dan ingin balas dendam. Fletcher, yang sudah mengantongi semua yang dibutuhkan untuk menghancurkan Mickey, tidak serta-merta datang ke Big Dave, tapi dia datangi Ray dan memintanya untuk membeli semua foto, video, rekaman, dan lain-lain seharga 20 juta pound sterling, berkali-kali lipat dari uang yang akan dibayar Big Dave kepadanya. Jadi ini seperti bayar 20 juta atau Big Dave dapat semua bukti dan Mickey akan hancur. Bahkan Fletcher juga membuat naskah film berdasar temuannya tentang Mickey dan merasa dia juga akan dapat banyak uang jika menjual naskah film itu. Kemudian Fletcher mengajak Ray, atau bisa dibilang memaksa, untuk membahas naskah filmnya. Di sini Fletcher sebenarnya mulai membahas temuannya yang digunakan untuk memeras Mickey, dan mengapa semua itu pantas dihargai 20 juta pound sterling. Fletcher mulai dengan masa lalu Mickey yang berasal dari keluarga miskin di Amerika. Mickey muda, miskin, tapi pandai, dan dia pergi ke Inggris karena mendapat beasiswa dari Oxford University. Ternyata, di Inggris, Mickey menemukan bisnis yang sangat menguntungkan. Dia menjual ganja ke teman-teman kayanya. Sebuah awal dari bisnis besar dari seorang raja ganja UK. Dan untuk mencapai posisinya sekarang, sudah menjadi rahasia umum jika dia sangat kejam dalam menangani siapapun yang menghalangi jalannya. Namun seiring waktu berjalan, Mickey sampai pada titik di mana dia ingin pensiun. Dan dia sudah menemukan orang potensial untuk membeli kerajaan bisnis ganjanya. Orang tersebut adalah Matthew, pebisnis kaya asal Amerika.
Mickey berencana melimpahkan semua bisnis ganjanya kepada Matthew dengan harga 400 juta pound sterling. Akan tetapi, Rosalind, istri Mickey, merasa kalau Mickey harus berhati-hati dengan Matthew. Rosalind merasa Matthew seperti rubah, licik. Setelah beberapa lama, Mickey akhirnya membawa Matthew ke salah satu ladang ganja miliknya, menunjukkan kepada calon pembeli potensialnya yang masih heran bagaimana Mickey bisa menghasilkan 50 ton ganja tiap tahunnya tanpa diketahui. Karena untuk menghasilkan ganja sebanyak itu pasti diperlukan ladang yang sangat luas. Tapi pertanyaannya, di mana ladangnya? Bagaimana mungkin bisa tidak ketahuan? Ternyata, lahan ganjanya berada di bawah tanah, di lahan milik para bangsawan kenalannya. Bagaimana Mickey bisa menggunakan lahan para bangsawan? Tidak bisa dipungkiri jika bangsawan butuh uang untuk tetap menjaga gaya hidup mereka. Dan terlalu banyaknya hal yang harus diurus serta terlalu besarnya pajak yang harus dibayar membuat banyak bangsawan kewalahan. Disinilah Mickey hadir membawa angin segar untuk mereka. Mickey menawarkan untuk mengurus semua masalah keuangan mereka dengan balasan dia bisa menggunakan lahan mereka untuk ladang ganja tersembunyinya. Di satu sisi, rencana pensiun Mickey juga terdengar oleh pemain-pemain lain dalam bisnis gelapnya. Salah satunya adalah Dry Eye, gangster muda keturunan Asia yang bekerja pada bos heroin Lord George. Dry Eye sangat tertarik untuk bisa membeli bisnis Mickey, tapi tidak punya akses untuk menemuinya. Jadi, dia berusaha mendekati Mickey melalui istrinya. Rosalind, istri Mickey, menjalankan bisnis bengkel kelas atas, melayani orang-orang kaya Inggris dengan mobil-mobil mewahnya, dan Dry Eye memanfaatkan hal tersebut. Dia datang ke Rosalind dan memberi spare part mobil senilai 100 ribuan pound sterling sebagai hadiah, gratis. Dia hanya ingin bisa bertemu dengan Mickey sebagai gantinya. Mickey sangat mencintai istrinya. Bisa dibilang Rosalind adalah kelemahan Mickey. Dan karena istrinya yang meminta, akhirnya Dry Eye bisa menemui Mickey. Dry Eye menyampaikan niat kedatangannya adalah untuk membeli bisnis Mickey. Tapi Mickey menolak. Di samping itu, menurut Mickey, bahkan jika terjadi pembicaraan tentang jual-beli sekalipun, harga yang ditawarkan Dry Eye cuma akan membuat Mickey tertawa. Jauh terlalu rendah. Dry Eye menanggapi omongan Mickey dengan hinaan kasar, yang lalu membuat Mickey kalap dan membunuhnya dengan kejam. Tapi itu hanya imajinasi Fletcher yang bermain-main dengan ceritanya. Mickey mengatasi Dry Eye dengan tenang dan mengusirnya dengan elegan. Tak lama setelah pertemuan itu, ladang ganja Mickey dirampok oleh sekawanan rapper petinju berandalan yang menamakan diri mereka The Toddler. Mereka merampok dan menghajar anak buah Mickey sambil merekamnya. Kemudian, mereka mengedit video perkelahian mereka menjadi video musik rap dan menguploadnya di internet. Anak-anak ini ternyata adalah anggota dari sasana tinju lokal di kota mereka. Dan salah satu dari mereka mengabari sang coach tentang ganja yang barusan mereka dapat, merencana berbagi dengan sang coach. Tapi coach yang punya tujuan hidup untuk menjauhkan anak-anak didiknya dari dunia kriminal tidak senang mendengarnya. Terlebih ketika dia tahu tentang video klip yang mereka unggah. Dengan marah, coach menyuruh mereka untuk segera menghapus video itu. Ray yang mengetahui tentang video itu langsung melapor ke Mickey, dan mereka berpikir tidak mungkin ini adalah sebuah kebetulan. Rosalind juga khawatir dengan terungkapnya salah satu ladang ganja Mickey ke publik, pasti akan mempengaruhi Matthew apakah tetap mau membayar bisnis Mickey seharga 400 juta. Tapi masalah utamanya adalah, siapakah yang bisa menemukan ladang tersembunyi Mickey? Cukup nekat untuk merampoknya, dan bahkan menguploadnya di internet. Masalah lain datang ketika Lord Pressfield, salah satu teman bangsawan Mickey, meminta bantuan untuk membawa pulang anaknya Laura yang kabur dari rumah. Laura adalah seorang penyanyi yang kecanduan heroin.
Dia kabur dari rumah dan tinggal bersama pacar dan teman-teman pecandunya. Ray yang punya firasat akan jadi seperti ini, ternyata sudah melakukan penyelidikan sebelumnya dan tahu di mana Laura berada. Mickey pun mengirim Ray untuk menjemputnya. Laura cukup kooperatif saat dijemput Ray dan kawan-kawan, tapi tidak dengan teman-temannya. Jadi, Ray menyuruh anak buahnya untuk memberi mereka sedikit pelajaran. Namun di tengah-tengah keributan, tanpa sengaja, Aslan, salah satu teman Laura, terdorong jatuh, terjun bebas dari balkon, dan tewas. Di tempat lain, Coach akhirnya tahu kalau pemilik ganja yang dirampok anak didiknya adalah Mickey. Dan akhirnya, dia juga tahu kalau Mickey bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Oleh karenanya, Coach datang mengunjungi Ray untuk minta maaf atas kelakuan anak didiknya. Dan sebagai permohonan maaf, dia menawarkan pengabdiannya sampai hutang cukup terasa terbayar. Sebagai awalan, dia tidak datang tangan kosong. Dia membawa orang yang memberi info anak didiknya tentang ladang ganja Mickey di bagasi mobilnya. Setelah interogasi kecil, ternyata Fuck, nama anak ini, sudah membuntuti mereka selama berbulan-bulan atas perintah Dry Eye. Itulah mengapa dia bisa tahu lokasi ladang ganja Mickey. Dan karena Dry Eye adalah anak buah dari Lord George, meskipun sudah mulai lancang dan berani bertindak sendiri, Mickey merasa perlu mengunjungi Lord George. Mickey menemui Lord George di restorannya. Tidak lama setelah obrolan basa-basi, tiba-tiba Lord George muntah hebat. Yang sebenarnya sedikit menjijikan sih. Ternyata Mickey meracuni teh yang diminumnya dan bilang jika dia tidak bisa bertahan lebih dari 2 hari tanpa obat penawarnya. Mickey juga membakar salah satu pabrik narkoba milik George. Semua itu sebagai peringatan agar George tidak mengusiknya lagi. Lord George yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang perampokan ladang Mickey memanggil Dry Eye dan bertanya apakah dia dalang di balik semua itu. Lord George marah karena Dry Eye bertindak sendiri tanpa perintahnya. Hal ini juga termasuk kelancangan Dry Eye yang menemui Mickey untuk menawar bisnisnya. Perdebatan itu berakhir dengan terbunuhnya Lord George di tangan anak buah Dry Eye. Fletcher kemudian memberi Ray informasi baru. Matthew dan Dry Eye selama ini bekerja sama. Namun dengan tewasnya Lord George, Dry Eye sekarang berada di puncak, dan dia merasa bisa menguasai bisnis Mickey untuk dirinya sendiri dan tidak perlu lagi bekerja sama dengan Matthew. Dia tidak perlu menjadi bawahan siapapun. Cerita berlanjut dan kita dibawa kembali ke pub di saat film dimulai. Mickey berbicara dengan Rose di telepon dan mendengar seseorang mendatangi Rose, yang ternyata orang tersebut adalah Dry Eye. Sedangkan orang yang di belakang Mickey sudah memegang senjata terarah ke kepala Mickey, dan BAM! Ray menembak orang itu lebih dulu sebelum dia berhasil membunuh Mickey dari belakang. Tapi, mereka tidak tahu siapa orang itu. Lalu mereka bergegas menuju bengkel Rosalind karena tahu dia dalam bahaya. Kedatangan Dry Eye sendiri adalah untuk menculik Rose, tapi Rose bisa mengendalikan suasana. Terbukti dengan terbunuhnya 2 anak buah Dry Eye di tangannya. Namun, karena pistol Rosalind hanya berisi 2 peluru, Dry Eye mengambil alih keadaan dan dengan kasar berusaha memperkosa Rose yang tak berdaya. Tapi tentu saja sang pahlawan datang tepat waktu, dan Mickey menembak Dry Eye sebelum berhasil menyentuh Rosalind. Fletcher kemudian menyelesaikan ceritanya, dan mengungkap hal terpenting tentang Matthew. Matthew ternyata menjanjikan Dry Eye untuk memegang bisnis yang akan dibelinya dari Mickey, asal dia mau membantu menjatuhkan harga jualnya. Itulah mengapa Dry Eye menawar jauh di bawah harga yang Mickey tawarkan. Untuk mengacaukan harga, mereka juga yang menjadi dalang di balik perampokan ladang ganja Mickey. Matthew lah yang menunjukkan lokasi ladang ganjanya, dengan tujuan yang sama, menjatuhkan harga jual bisnis Mickey. Kesimpulannya, Matthew adalah otak dari semua kejadian yang menimpa Mickey. Fletcher kemudian menekankan kembali mengapa dia pantas dibayar 20 juta, karena bukan hanya sekarang dia tahu seluk-beluk bisnis gelap Mickey,
yang bisa mengantar Mickey ke penjara kapanpun. Dia jugalah yang memberitahu mereka bahwa Matthew, orang yang dianggap Mickey sebagai pembeli potensial, ternyata adalah dalang di balik situasi tidak mengenakan ini. Fletcher juga tidak lupa mengancam jika terjadi sesuatu padanya, semua bukti-bukti akan segera sampai ke Big Dave dan tentu saja akan muncul ke publik tidak lama setelahnya. Fletcher memberi waktu 72 jam untuk mereka membayar 20 juta yang diminta. Setelah mendengar semua itu, Ray kemudian meminta Coach untuk memblackmail Big Dave. Jadi Coach dan anak-anak didiknya menculik Big Dave. Keesokan harinya, Big Dave terbangun telanjang dan mendapati Coach ada di sebelahnya. Mukanya bingung dan takut. Coach lalu menjelaskan jika mereka semalam memberi Big Dave narkoba yang sangat kuat dan menunjukkan seekor babi di luar mobil. Untuk apa? Coach menyuruh Big Dave untuk menonton sendiri apa yang terjadi semalam. Dan Big Dave pun berteriak sangat kencang karena ternyata semalam dia bercinta dengan babi. Dapat dipastikan setelah ini Big Dave tidak akan mengusik Mickey, karena dia pasti ingin video skandal babinya tersebar. Mickey kemudian bertemu dengan Matthew di gudang ikan, yang sebenarnya gudang ganja siap kirim Mickey untuk pembayaran. Matthew pun menekankan jika harus ada penyesuaian ulang harga karena nilai bisnis Mickey sekarang sudah turun disebabkan hal-hal yang terjadi beberapa waktu ini. Tidak lagi 400 juta, tapi 130 juta sekarang. Mickey pun mengajak Matthew masuk ke freezer penyimpanan. Di sana, Mickey mengungkap jika dia sudah tahu semua akal-akalan Matthew, sambil menunjukkan mayat Dry Eye yang sudah beku. Matthew pura-pura bodoh dan bertanya siapa mayat itu. Tapi dia tidak bisa berkutik saat Mickey menunjukkan rekaman dirinya dan Dry Eye bersama-sama. Mickey kemudian menjelaskan jika dia sekarang ingin Matthew membayarnya 270 juta. Mickey mengurangkan asal-asalan 400 juta dikurangi 130 juta, angka yang ditawarkan Matthew barusan. Tetapi, kali ini bukan sebuah transaksi jual-beli. Ya, Mickey ingin Matthew membayarnya sebagai kompensasi atas apa yang dia lakukan, dan menyuruhnya masuk freezer lagi. Dan dia hanya bisa keluar jika sudah melakukan transaksi pembayarannya. Namun Mickey tidak berhenti sampai di situ, karena dia juga ingin 0,5 kilogram dari daging Matthew, karena Dry Eye sudah berani menyentuh istrinya. Sebab menurut Mickey, tidak ada uang yang cukup untuk membayar yang dilakukan Dry Eye. Fletcher kemudian datang ke rumah Ray untuk mengambil uangnya. Tapi di sana, Ray mengungkap jika sebenarnya dia sudah tahu kalau Fletcher membuntuti Mickey. Dan Ray membiarkannya karena Ray ingin tahu tentang Matthew dan Dry Eye. Mereka juga sudah mengurus bukti-bukti yang disembunyikan Fletcher. Jadi kini, Fletcher tidak punya lagi senjata untuk memblackmail Mickey. Fletcher yang kemudian sudah dimasukkan ke kotak, mengatakan jika yang mengincar kepala Mickey bukanlah Lord George, Dry Eye, ataupun Matthew. Orang itu adalah ayah Aslan. Dan Fletcher lah yang memberi info tentang kejadian Aslan jatuh dari gedung, yang tentu saja secara tidak langsung adalah salah Mickey. Tidak lama, orang suruhan ayah Aslan pun tiba di rumah Ray, tapi Coach melihatnya dan menembak mereka lebih dulu sebelum mereka membunuh Ray. Hal ini membuat Coach melakukan lebih dari cukup untuk membalas hutang anak-anak didiknya. Ray yang mengetahui hal ini segera memperingatkan Mickey untuk tidak masuk mobil jemputannya, tapi Mickey sudah terlanjur masuk dan disambut oleh orang suruhan ayah Aslan. Mickey tahu dia akan mati. Tapi, Mickey terselamatkan oleh anak-anak didik Coach yang tiba-tiba datang menembaki mobil dengan membabi buta dan membunuh orang suruhan ayah Aslan. Sebenarnya tujuan mereka adalah untuk menghabisi Mickey, karena mereka tak ingin Coach terrepotkan lagi dengan hutang yang harus dibayar gara-gara mereka. Tapi, dengan begini, Mickey berhasil selamat. Fletcher kemudian menemui produser dari perusahaan film untuk menjual naskahnya. Karena itulah satu-satunya yang bisa dilakukan sekarang untuk mendapatkan uang dari semua susah payah selama ini. Setelah meetingnya selesai, Fletcher keluar dari gedung dan langsung naik taksi yang parkir di pinggir jalan. Namun dia kaget setengah mati karena sopirnya adalah Ray, yang kemudian membawanya pergi entah kemana, dan meninggalkan Mickey dan Rose kita merayakan kemenangan mereka. Begitulah alur cerita dari film The Gentleman ini.
Film ini cukup direkomendasikan untuk kalian yang suka dengan film-film gangster, dengan plot yang menarik dan candaan khas British yang kental. Ditambah para pemain yang sudah tidak diragukan lagi aktingnya. Oke, sepertinya kita sampai di akhir pembahasan film kali ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Kalau udah ngantuk, naik ih kamar atas.